Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara kami AWS Initiate, di mana acara ini sebelumnya dilakukan secara offline dalam bentuk pameran atau exhibition. Mengingat situasi sekarang yang belum kondusif di era COVID, AWS Initiate dilakukan secara online dengan metode visual exhibition. Acara ini dikhususkan untuk membantu lembaga pemerintahan, pendidikan, dan enterprise di ASEAN dalam melakukan transformasi digital menggunakan teknologi cloud. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengambil manfaat dari acara ini. Dalam event kali ini, saya Nana Supriyatna sebagai Country Sales Director Cloud Kinetics Indonesia dan rekan saya Muhammad Haidan Wardana sebagai Solution Architect akan berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan AI ML AWS untuk berinovasi dengan menggunakan platform hybrid cloud. Kami dari Cloud Kinetics sebagai premier partner AWS regional di ASEAN yang sudah berpengalaman menjadi managed service provider di level regional ASEAN. Kantor pusat kami berada di Singapura dan memiliki beberapa kantor cabang di ASEAN, termasuk India, US, dan di Indonesia kita berlokasi di Jakarta. Kami berdiri sejak tahun 2012 dengan karyawan yang handal dan bersertifikasi AWS, lebih dari 100 orang dan dari total karyawan sebanyak lebih dari 300 orang. Kami dikenal di AWS sebagai partner yang sering melakukan proyek-proyek teknologi strategis dan pertama kali di antaranya yaitu partner pertama di ASEAN yang mendapatkan pengakuan AWS Storage kompetensi, kemudian juga menjadi salah satu sedikit partner yang bersertifikasi VMware on AWS. Kita juga telah mengimplementasikan Amazon Connect pertama kali di dunia, termasuk juga AWS Outpost dan Amazon Forecast. Apa yang kita lakukan dalam membantu lembaga pemerintahan atau swasta termasuk institusi pendidikan adalah dengan mengadaptasi empat framework yang sudah terbukti mampu mempercepat proses digital transformation. Framework ini adalah framework buatan Cloud Kinetics, yaitu pertama adalah hybrid cloud integration, di mana jelas kita akan membantu memberikan konsultasi yang terbaik dalam pemanfaatan on-prem dan public cloud sehingga didapatkan solusi yang paling optimum untuk suatu institusi atau organisasi tersebut. Kedua, aplikasi modernization, di sini kita sudah masuk lebih dalam ke operational level, di mana kita akan mensupport memodernisasi aplikasi-aplikasi existing dan melakukan containerized application sehingga lebih terbentuk efisiensi. Ketiga, intelligent data analytic, untuk membantu tim marketing memonetize data untuk kebutuhan pertumbuhan bisnis. Keempat adalah enterprise operation, di mana kita membantu day-to-day operational menjadi lebih cepat, misalkan dengan fresh work application, atau lebih aman menggunakan beberapa aplikasi security yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau lembaga masing-masing. Proses ini semua dimonitor dengan bantuan tools yang kami punya, yaitu Arcus, sebagai tools utama dalam melakukan managed services di suatu organisasi atau lembaga. Tools ini bisa dihubungkan dengan berbagai sistem lain melalui Open API, sehingga terwujud harapan kita semua, yaitu cost yang lebih optimum, lebih aman, dan mengikuti kaidah-kaidah compliance. Sebagai bahan refresh kita semua mengenai artificial intelligence dan machine learning, berikut kita share sedikit dan ringkasannya. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat juga AI adalah cara untuk menjelaskan setiap sistem yang dapat mereplikasi tugas yang sebelumnya memerlukan kecerdasan manusia. Seringkali hal ini terkait dengan semacam tugas pengambilan keputusan yang rumit di mana penilaian manusia biasanya diperlukan. Sebagian besar kasus penggunaan AI adalah mencari hasil probabilistik, membuat prediksi, klarifikasi, klasifikasi, atau keputusan dengan tingkat kepastian tinggi dan dengan cara yang serupa dengan penilaian manusia.
Hampir semua sistem AI saat ini dibuat dengan menggunakan machine learning, di mana machine learning menggunakan sejumlah besar data yang membuat dan memvalidasi logika keputusan. Ini dikenal juga sebagai model. Sistem AI memasukkan data input ke dalam model, kemudian model mengeluarkan prediksi atau klasifikasi seperti manusia. Pada dasarnya machine learning adalah teknologi dasar yang mendorong sistem cerdas. AI dapat dibuat tanpa machine learning, tetapi saat ini machine learning adalah metode utama untuk membuat sistem AI. Demikian pula machine learning dapat digunakan untuk lebih dari AI. Tetapi saat ini mayoritas machine learning terkait dengan AI. Di lain sisi, deep learning merupakan salah satu metode implementasi dari machine learning yang bertujuan untuk meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning dengan sejumlah algoritmanya sebagai neuron akan bekerja sama dengan dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu pada suatu rangkaian data. Program dalam deep learning biasanya menggunakan kapabilitas yang lebih kompleks dan dalam mempelajari, mencerna, dan juga mengklasifikasikan data. AWS sebagai leader di cloud service provider tentunya memiliki berbagai solusi dan modul-modul yang mendukung sistem AI ML dapat diterapkan secara umum oleh lembaga atau institusi. Sebagai contoh, AI services di AWS seperti terlihat di sini memiliki berbagai macam modul yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti Vision untuk Amazon Recognition, speech dengan Amazon Polly dan transcribe-nya, termasuk text, search, sampai fraud dan contact center ada dalam AWS. Untuk machine learning services, AWS juga memiliki modul yang sangat canggih yaitu Amazon SageMaker, Augmented Artificial Intelligence, termasuk juga Marketplace, dan Studio dari machine learning yang kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Semua ini ready di AWS sebagai platform as a service dari mulai pre-build sampai kebutuhan studio. Oke, selanjutnya kita akan melihat use case real yang pernah kita lakukan terhadap customer kita. Untuk lebih lanjutnya, rekan saya Dana sebagai solution architect dari Cloud Kinetics akan menjelaskan lebih terperinci. Silakan Dana untuk solusi presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nana atas penjelasannya. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dana, masih dalam event AWS Initiate 2021. Baru saja Anda mendengarkan opening speech dari rekan saya tentang profil Cloud Kinetics dan juga layanan AWS yang dapat ditawarkan untuk mendukung para developer, ilmuwan data, dan praktisi ahli untuk mendukung perjalanan machine learning mereka. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan beberapa line-up layanan AWS terkait Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam suatu proyek untuk memaksimalkan sisi bisnis operasional Anda. Pada use case ini, customer kita memberikan info bahwa mereka ingin mengadaptasi lingkungan hybrid cloud. Saat ini, mereka juga menjalankan operasi mereka di platform cloud dan juga on-premise. Selain itu, customer juga berhadapan dengan informasi identitas pribadi atau kita kenal dengan PII, yaitu adalah data apapun yang berpotensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tertentu. Contohnya, termasuk nama lengkap, nomor jaminan sosial, nomor SIM, nomor rekening bank, nomor paspor, dan alamat email, dan lain-lain. Namun, apa yang menjadi kebutuhan dari customer kita adalah, yang pertama, mereka ingin mengetahui tentang tingkat churn pengguna yang tidak dapat diprediksi. Berikutnya, adalah kurangnya input untuk mengetahui target campaign marketing mereka. Dan yang terakhir adalah, mereka ingin melihat insight dari bisnis kritikal yang ada pada operasional mereka sehari-hari. Solusi apa yang kita bisa tawarkan terkait dengan service layanan yang ada pada AWS? Yang pertama adalah pipeline data dinamis untuk menyerap data dari on-premise dan juga cloud. Yang kedua, menyiapkan kumpulan data masukan berdasarkan rangkaian waktu. Yang ketiga, menggunakan AWS Forecast untuk pemodelan prediktif yang dinamis. Yang keempat, publikasi data churn melalui API untuk penargetan campaign. Pada tampilan kali ini, kita dapat melihat contoh arsitektur yang kita coba jalankan pada salah satu customer kita. Sebut saja aplikasi web dari www.example.com.
yang mempunyai penyimpanan data yang bersumber dari lingkungan on-premise dan juga cloud. Data-data ini terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari informasi identitas pribadi dan data interaksi pengguna. Sumber data tersebut akan diproses lebih lanjut untuk ke tahap data preparation. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan dataset yang dapat digunakan untuk proses pembuatan model sesuai dengan analisis yang diinginkan. Hasil dari dataset tersebut kemudian dikirim ke dalam layanan Amazon S3 sebagai repositori penyimpanan data yang sudah diolah menjadi dataset. Dataset yang sudah diimpor ke dalam S3 dapat digunakan untuk proses prediksi dengan menghasilkan informasi yang baru terkait dengan output yang dikehendaki. Proses analisa bisnis yang sudah dibangun nantinya dapat diekspos ke dalam bentuk API agar dapat digunakan oleh business user untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dalam mencari insight yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam upaya perjalanan menggunakan layanan AWS terkait solusi AI dan machine learning, umumnya akan muncul beberapa pertanyaan dari sisi customer. Antara lain, pertanyaan pertama adalah, bisakah Anda menjelaskan jika hybrid cloud adalah pendekatan terbaik untuk sebagian besar bisnis saat ini? Saya akan coba menjawab. Jawabannya adalah, solusi dan layanan cloud hybrid AWS dapat membantu untuk menjalankan serta mengelola aplikasi dimanapun lokasinya. Meski sebagian besar aplikasi dapat berjalan di cloud, sejumlah aplikasi tentu perlu tetap untuk berada di on-premise atau di lokasi tertentu karena latensi rendah, pemrosesan data lokal, atau persyaratan residensi data. Dengan AWS, Anda dapat menggunakan infrastruktur layanan, API, dan alat yang sama dimanapun Anda membutuhkannya. Dari cloud ke on-premise, begitu juga sebaliknya hingga sampai ke edge. Pertanyaan kedua, tim TI saya tidak dilatih tentang analisis prediktif menggunakan artificial intelligence ataupun machine learning. Apa yang harus saya lakukan? Layanan kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada AWS dapat kita tambahkan ke dalam aplikasi dengan sangat mudah. Tidak memerlukan keterampilan machine learning yang cukup kompleks. Layanan kecerdasan buatan ini menyediakan intelijensi siap pakai bagi aplikasi dan framework untuk membantu Anda meningkatkan hasil bisnis berdasarkan teknologi yang sama seperti yang digunakan dalam mendukung bisnis yang dimiliki oleh Amazon. Anda dapat membangun aplikasi yang didukung kecerdasan buatan tanpa keahlian machine learning. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dalam kasus penggunaan Anda, apakah mungkin menggunakan alat ETL kami yang sudah ada sebelumnya untuk proses persiapan data? Saya akan coba jawab di sini. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan ETL yang sudah ada pada customer sebelumnya. Pada dasarnya, ETL akan menangani proses untuk menyiapkan dan menggabungkan data untuk analitik, machine learning, dan pengembangan aplikasi. Proses ini melibatkan beberapa tugas, seperti menemukan dan mengekstrak data dari berbagai macam sumber, memperkaya, membersihkan, menormalkan, dan menggabungkan data, serta memuat dan mengatur data dalam basis data warehouse, ataupun juga data lake. Dalam menjalankan tugas ini, kita diberikan keleluasaan dalam menggunakan produk yang berbeda, hingga kita ingin mengkombinasi layanan AWS dengan ETL yang sudah ada. Pertanyaan ketiga tadi menutup materi saya pada event kali ini. Saya dan rekan saya beserta tim dari Cloud Kinetics akan selalu siap membantu Anda dalam mencapai mimpi transformasi digital pada bisnis Anda. Terima kasih.